wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Asintia dengan NIM 242102886 dari kelas 3I, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha, Saifuddin Jambai. Di sini saya akan memenuhi UTS dari Bapak Rusmanto Eskom IMAG. Materi yang akan saya bahas yaitu tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya peserta peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, awal dakwah Nabi dan sahabat. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal sumber karena adanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat, Nabi memerintahkan untuk ditulis. Kemudian Al-Quran terjaga juga tidak terlepas dari peranan sahabat atau Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lain untuk dibukukan dalam sebuah mushaf. Disempurnakan lagi pada masa Utsman bin Affan dengan nama Mushaf Utsmani. Adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi, hadis merupakan sumber kedua untuk mengetahui kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu yang pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah padanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut: "Hai orang yang berselimut, bangun dan beri ingatlah, hendaklah engkau beserkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggallah perbuatan dosa, dan janganlah engkau memberi atau dengan maksud memperoleh atau balasan yang lebih banyak dan untung, atau memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu atau Muhammad yang terdekat, karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya, di antaranya Khadijah atau istri, Ali bin Abi Thalib atau sepupu, Abu Bakar atau sahabat, Zaid atau budak yang diangkat anak, Ummu Aiman atau pengasuh. Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sifat Nabi dan para sahabatnya. Dalam Islam, suri tauladan yang sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW karena beliau mempunyai sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan sifat wajib bagi Rasul yang merupakan pencerminan
karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Asyidik atau jujur, salah satu dimensi kecerdasan rohani terletak pada nilai kejujuran yang merupakan mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh limpahan hikmat darinya. Jujur, nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Jujur berarti melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Al-manah yang berarti dapat dipercaya. Amanah mempunyai karakteristik, diantaranya adalah seseorang dapat dikatakan amanah ketika ia berlaku jujur, tidak boleh membohongi, menipu, dan mencuri, memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baik, serta setia berpihak kepada keluarga, teman, dan negara. Amanah adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. At-Tabligh menyampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dikaruniai sifat tabligh untuk menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikit pun perintah yang diterimanya. Sifat tabligh dinilai dasarnya adalah komunikatif, al-fatonah atau cerdik dan bijaksana. Fatonah berarti memiliki pengetahuan luas. Kecerdasan yang dimaksud ini bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dikatakan mukjizat karena peristiwa ini serasa tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Dalam satu malam Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Rasulullah tidak hanya menyaksikan surga dan neraka, namun beliau juga menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Pengalaman rohani yang dialami Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj mencerminkan hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam sehari-hari. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa suci yang dialami Rasulullah SAW ini adalah: 1. Perintah sholat 5 waktu menandakan sholat merupakan ibadah besar bagi umat Islam seorang muslim. 2. Jumlah sholat yang semula berjumlah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali merupakan dispensasi dari Allah. 2. Jumlah sholat yang semula berjumlah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali merupakan dispensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud permohonan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dalam sholat terjadi dialog antara manusia dengan Allah yang digambarkan dari dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.